Smartphone sejutaan dari itel ini desainnya premium, nggak kelihatan seperti smartphone kelas terjangkau. Ya, ini adalah itel CT200. Lihat nih desainnya, mirip smartphone kelas atas kan? Layarnya juga pakai desain punch hole, modern dan kekinian banget. Kapasitas storage-nya 128 GB. Di kondisi 2026 ini, kami udah khawatir bahwa HP 1 jutaan seperti ini akan kembali ke 64 GB. Tapi ternyata itel masih bisa ngasih 128 GB. Menariknya lagi, dia udah punya NFC. Ini cukup langka ya di kelas 1 jutaan. Oke, langsung aja kita bahas itel CT200. Ya, itel CT200 ini adalah smartphone pertama itel untuk pasar Indonesia di tahun 2026. Buat yang belum tahu, lini CT ini sendiri diposisikan itel sebagai lini smartphone terjangkau dengan desain yang stylish dan modern. Walaupun terjangkau, tapi kelengkapan dimiliki smartphone ini nggak bercanda loh. Kita lihat dari paket penjualannya ya. Di sini kita dapatkan unit itel CT200 plus screen protector yang udah terpasang. Kemudian ada chargernya. Ini adalah charger 18 watt. Lalu ada kabel USB A to C, ada hard case magnetik ala-ala MagSafe gitu ya, dan ada SIM ejector serta paket dokumen. Nah, lengkap kan? Yang agak mengejutkan buat kami, case bawaannya sih ya. Biasanya itu pada ngasih clear case biasa, ini hard case magnetik ya. Nah, untuk desain, smartphone ini menggunakan desain yang disebut itel sebagai metallic deco. Bodi belakangnya dan framenya ini mengusung gaya yang flat dengan tepian sudut yang dibuat melengkung. Kalau dilihat sih, desain smartphone ini memang terlihat mewah ya, nggak kayak smartphone sejutaan. Malah sebetulnya desainnya mirip seperti yang Edge itu nggak sih, dari bentuk modul kamera, warna back cover, ya nggak sih? Bodi smartphone ini juga terasa cukup solid dan kokoh saat dipegang ya. Lalu frame dan bodi belakangnya ini sama-sama pakai bahan polikarbonat sebenarnya. Untuk dimensi 167,62 x 78,62 x 7,45 mm. Untuk bobotnya ada di kisaran 192 gram, jadi nggak berat juga. Untuk varian warnanya ada Vibe Purple, Melody Pink, Bass Black, dan Eco Silver seperti yang kita uji kali ini. Smartphone ini juga punya IP rating loh, di IP65 yang berarti kedap debu dan tahan cipratan air dari segala arah. Jadi kalau cuma kehujanan aja sih harusnya masih aman ya, tapi jangan dicemplungin ke dalam air ya, apalagi diajak berenang, jangan ya. Untuk bodi smartphone ini juga sudah lolos uji ketahanan military standar 810H, jadi soal durabilitas udah terjamin lah yang satu ini. Sekarang kita lihat sekeliling bodi smartphone nih. Di kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor serta tombol volume up and down. Di atas ini kosong ya. Di kiri ada SIM tray triple slot ya, triple slot. Jadi bisa menampung 2 nano SIM card plus 1 micro SD. Beralih ke bawah ada 3,5 mm headphone jack, lalu ada mikrofon, ada port USB-C, dan ada grill speaker. Terlihat ya, smartphone ini punya single mikrofon dan single speaker. Untuk kuota speakernya sih sekedar mencukupi aja lah ya. Ya jangan langsung berharap bahwa suaranya itu kayak HP-HP yang 7 juta, 10 juta gitu ya. Jangan gitu ya. Tapi setidaknya volume suaranya menurut kami udah terbilang lantang yang satu ini. Kita lihat sekarang sisi depannya. Ini adalah panel 6,78 inci IPS. Resolusinya HD plus 1576 x 720 pixel. Walaupun layarnya IPS, di sini ada opsi untuk mengaktifkan always on display di menu settings. Mungkin ada yang bertanya, emang layar IPS bisa dipakai buat AOD ya? Nah, karena ini fitur software, jadi harusnya bisa-bisa aja ya, selama produsennya memberikan opsi always on display di menu setting. AOD ini bukan yang always on juga sih sebetulnya ya, ini yang cuma 5 detikan aja. Nah, kalau dilihat kasat mata seperti ini, memang warna hitamnya tuh lumayan cukup pekat di sini. Oke, lanjut lagi untuk refresh rate layarnya. Ini udah 120 Hz adaptif, bisa turun ke 60 Hz saat tidak ada aktivitas di layar. Secara standar, refresh layar itu hanya jalan sampai 90 Hz, baik di home screen dan saat buka aplikasi. Untuk mencapai 120 Hz, kita harus atur refresh rate di high terlebih dahulu, lalu pilih aplikasi mana yang diizinkan jalan di 120 Hz. Setelah itu baru kita bisa menikmati refresh rate sampai 120 Hz di smartphone ini. Nah, dalam ujian kami untuk brightness di kondisi indoor itu bisa mencapai maksimum sekitar 386 nits. Dan karena tidak ada auto brightness, jadi kita tidak bisa menguji kecerahannya untuk simulasi outdoor di sini. Setidaknya di sini ada opsi high brightness mode. Nah, saat dicoba hasilnya sebetulnya nggak terlalu jauh beda ya kalau dibandingkan dengan brightness maksimalnya yang tadi. Di sini juga tidak ada opsi mode warna yang bisa dipilih, jadi kita uji apa adanya saja. Hasilnya warna yang dihasilkan itu mendekati 90% sRGB, baik itu gamut coverage maupun gamut volumenya. Memang ini bukan warna layar yang luar biasa cemerlang, tapi mengingat harganya masih oke lah ya. Sama sekali jauh dari yang bisa kita bilang sebagai burik gitu ya. Ini enggak kok ya. Layarnya juga sudah mendukung hingga 5 sentuhan jari. Memang belum sampai yang 10 jari, tapi harusnya bukan masalah untuk mayoritas pengguna. Untuk bezelnya ini memang bukan yang super tipis dan simetris, tapi masih wajar lah untuk kelas harganya. Terlebih desain layarnya udah pakai punch hole. Ada loh HP yang harganya hampir 3 juta, tapi layarnya pakai notch gitu. Masih ada kan ya.
Menariknya lagi kalau diperhatikan ya, komponen layarnya ini udah rata dengan frame bodinya. Biasanya nih smartphone kelas budget itu masih pakai panel yang menonjol yang membuat bodi smartphone jadi kelihatan tebal. Tapi di smartphone ini layarnya tuh rata dengan bodi, membuatnya terasa seperti smartphone kelas menengah bahkan yang menengah atas ya. Oke, sekarang kita bahas kameranya. Kita lihat di sisi atas layar, ini ada earpiece untuk telepon serta kamera selfie 8 megapiksel yang ditempatkan di area punch hole. Perekaman itu videonya sampai 2K 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini ada modul kamera yang kalau dilihat sih kayak ada 2 modul kamera ya, tapi kamera yang fungsional sini cuma ada 1, tepatnya yang paling atas aja. Ini adalah kamera utama 50 megapiksel dengan perekaman video up to 2K 30 fps. Lalu di bawahnya ada kamera bonus dan di bawahnya lagi ada infrared blaster. Jadi ini bisa dipakai buat remote ya. Waduh, 1 jutaan loh ini ya. Untuk fitur ekstra kamera di sini ada slow motion, ada time lapse, ada dual video, super night, ada pro untuk foto, ultra HD, street snap, dan portrait. Untuk spesifikasi internal, SoC menggunakan Uni SoC T7250. Untuk RAM-nya 4GB dan storage-nya adalah 128GB eMMC. Memang kalau lihat dari sisi spesifikasi, ini masih sama dan mungkin sedikit downgrade ya dari CT100 ya. RAM 8GB turun jadi 4GB dan storage UFS jadi eMMC. Ya, selamat datang ke 2026 lah ya. Perlu diperhatikan juga kalau di box-nya tertulis RAM 8GB. Yang lebih akurat itu tulisan kecil di bawahnya sebetulnya. 4+4. Jadi RAM bawaannya 4GB plus MEM Fusion 4GB yang ngambil dari storage. Jadi kalau ada penjual yang bilang ini RAM-nya 8GB, nah itu hati-hati ya. Untuk baterai 5200 mAh dan chargernya ada di 18 watt. Bypass charging ya sayangnya belum ada. Padahal di versi sebelumnya itu udah ada loh sebetulnya ya. Nah untuk sensor dia punya accelerometer, proximity, magnetometer, dan virtual gyro ya. Untuk konektivitas dia 4G tentunya. Untuk Wi-Fi-nya bisa sampai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5, Bluetooth codec-nya bisa SBC atau AAC. Dan untuk NFC ya tersedia di sini NFC-nya. Nah ini upgrade dari pendahulunya yang tidak punya NFC. Dengan fitur ini kita bisa cek saldo sampai top up e-money kita langsung lewat smartphone ini. Kemudian FM radio tersedia di sini. Jadi ada sarana hiburan gratisnya lah ya di sini ya. Lalu dia juga ada support USB OTG. Untuk display output ya keterlaluan kalau nanya di harga segini. Ya tentunya nggak ada. Untuk keamanannya dia ada side mounted fingerprint scanner yang tadi kita bahas. Lalu ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai itel OS 15 berbasis Android 15. Untuk update, itel menjanjikan update security patch selama 1,5 tahun. Untuk update OS sayangnya belum ada info resmi dari itel. Meskipun demikian, itel menjamin kalau smartphone ini tetap mulus lancar selama 48 bulan pemakaian. Buat pengalaman pakainya sih rasanya terbilang mulus ya, baik untuk navigasi di home screen atau buka tutup aplikasi seperti ini. Tapi kalau buat aplikasi e-commerce mesti agak sabar ya, belum yang mulus-mulus amat. Nah, itel OS di sini punya beberapa fitur yang menarik. Ada dynamic bar. Ini bisa dipakai untuk menampilkan notifikasi cepat layaknya dynamic island. Lalu ada landscape display. Jadi ketika smartphone dalam kondisi charging akan muncul jam digital di layar seperti ini nih ya. Fitur ini bakal muncul saat smartphone diposisikan secara landscape, mirip seperti yang buah-buahan itu ya, mirip banget ya. Selain itu ada juga beberapa fitur AI yang disematkan seperti Sola Voice, Document Assistant, Writing Assistant, hingga AI Wallpaper Generator. Oke, sekarang kita masuk dalam pengujian performanya. Kita pakai Antutu 10 tapi 3D-nya yang light yang jalan ya di sini ya. Itu dapat 267 ribuan. Sementara kalau Antutu 11 dengan 3D yang light kita dapat 371 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core di 436, multi core di 1440. Untuk Trimax Slingshot Extreme OpenGL ES grafik score-nya ada di 959. Sementara untuk Trimax Wildlife Stress Test base score-nya 581 dengan lowest score di 571. Jadi stability ada di 98,3%. Udah cukup bagus. Untuk gaming di sini nggak ada opsi game tools atau mode performa apapun di smartphone ini, jadi kita tes apa adanya saja. Kemudian entah kenapa FPS counter yang bisa kita gunakan tidak bisa mendeteksi frame rate di HP yang satu ini, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita coba narasikan pengalaman saat kita main game di smartphone ini aja. Oke, untuk Mobile Legends, setting frame rate yang terbuka itu bisa nyampe high atau 60 FPS. Kalau dipakai jalan-jalan sih masih aman ya, tapi kalau udah war yang gede sih jangan ekspektasi gamenya jalan di 60 FPS mulus. Sesekali memang terasa ada frame drop. Kalau bukan untuk main kompetitif sih harusnya masih aman lah satu ini. Untuk PUBG Mobile, setting frame rate terbuka itu bisa nyampe high atau 30 FPS aja. Karena frame rate kunci di 30 FPS, game ini jadi bisa sekedar dimainkan aja lah ya. Jadi ya buat casual play aja. Buat gyro aiming gimana? Ya karena pakai virtual gyro, jadi ya terasa delay tentunya di sini. Lalu untuk Free Fire Max, kita langsung coba aja di setting tertingginya, yaitu Graphic Max, dan untuk FPS-nya kita atur ke high. Kita coba mainkan satu match dan kita masih lihat bahwa pergerakan gambarnya masih belum yang terasa mulus-mulus lancar amat di sini. Tapi kalau buat main casual dan bukan kompetitif harusnya masih oke lah di sini. Untuk Genshin Impact, nah kita iseng nih kita main Genshin Impact di sini ya. Kita pakai setting graphics lowest 60. Hasilnya
kurang playable sayangnya ya. Loading game terasa agak lama dan saat dimainkan juga nggak gitu mulus. Kurang pas lah untuk main Genshin Impact ini. Setelah setengah jam dimainkan, titik terpanas di body itu ada di kisaran 37 sampai 40 derajat Celcius, tepatnya di dekat modul kamera. Untuk sisi lainnya ada di kisaran 30 sampai 36 derajat Celcius. Kondisi depan titik terpanasnya ada di sisi kiri atas layar dengan suhu tertinggi 30 sampai 39 derajat Celcius, sementara untuk sisi lainnya ada di 29 sampai 31 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pengujian kameranya. Di tangan saya kali ini sudah ada ITEL CT200 nih. Langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Pengujian kali ini saya dibantu sama Pak Robin. Jadi sampel kameranya dan scriptnya juga dia bikin. Ini saya bantu mantau aja lah, bantu analisa dikit-dikit aja. Di sini saya mau cari tahu kemampuan mikrofonnya. Di sini cuma single mikrofon, Bin ya? Iya, cuma single mikrofon. Cuma single mikrofon dan hasilnya kurang lebih seperti ini untuk video sehari-hari atau vlogging. Menurut kalian gimana suaranya? Udah cukup bagus belum? Nah, kalau ngomongin mikrofon itu kan subjektif banget ya teman-teman. Iya. Jadi tergantung selera kalian juga, tergantung kalian dengernya pakai speaker apa juga. Cuman kalau menurut pendapat kita pribadi gimana, Bin, menurut lu? Ya, untuk kelas 1 jutaan sih yang penting mikrofonnya bisa menangkap suara kita dengan baik aja udah lebih dari cukup. Oke, jadi standar 1 jutaan lah ya, nggak bisa ngarep banyak juga. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya yuk. Selanjutnya kita bahas kamera selfie-nya terlebih dahulu. Di sini resolusi maksimalnya bisa sampai 2K 30 fps ya. Hasilnya sendiri udah tergolong oke, detailnya lumayan, warnanya juga lumayan kenceng di sini. Dynamic range-nya standar aja, langit overexpose, tapi area wajah masih bisa tertangkap dengan baik. Buat stabilizer sayangnya belum ada di sini ya, membuat hasilnya jadi goyang kayak begini. Solusinya bisa pakai tripod kecil atau diedit pakai Google Foto saja. Nanti hasilnya jadi lebih stabil seperti ini. Lanjut ke kamera utamanya, sama ya, resolusinya juga bisa 2K 30 fps. Untuk detail dan warna masih aman. Kalau dibuat panning seperti ini, ya kalau teman-teman lihat gambarnya agak goyang, ya itu karena nggak ada stabilizernya ya. Sama seperti kamera selfie-nya tadi. Untuk dynamic range juga masih agak kurang ya. Langitnya overexpose dan area wajah masih terkesan agak gelap di sini. Lagi-lagi kalau misalnya mau dibawa jalan, karena nggak ada stabilizer tentunya hasilnya gempa ya. Kalau mau lebih stabil, edit aja pakai Google Photos. Untuk autofocus di kondisi terang nggak ada masalah, kamera utamanya aman-aman aja. Kita lanjut ke kondisi low light. Untuk kamera selfie hasilnya masih oke nih ternyata. Gambarnya masih bisa terang dengan detail yang mencukupi lah di sini. Soal frame rate, ini jadi catatan ya. Soalnya kalau kita cek frame rate-nya itu bisa turun ke belasan fps di sini. Mau itu di Full HD atau di 2K, frame rate-nya sama-sama bisa turun ke belasan fps. Ini bikin gambarnya jadi agak patah-patah, tapi setidaknya masih terlihat terang lah di sini. Sayangnya kita juga nggak bisa mematikan fitur auto FPS ini ya. By default udah nyala begini aja. Ada sedikit catatan juga, kalau dulu kan di ITEL CT100 ada LED flash di kamera selfie-nya. Kalau yang sekarang, kalau mau pakai flash itu dia pakai layar smartphone-nya yang dijadiin warna putih gitu. Untuk kamera utamanya hasilnya seperti ini, detailnya udah menurun, jadi gambarnya agak soft dan terasa noisy juga. Tapi untungnya gambarnya masih bisa terlihat terang. Untuk frame rate agak sedikit turun juga, bukan 30 fps di sini. Saat kita cek frame rate-nya turun jadi 24 fps. Pindah ke fotografi, hasilnya udah terbilang lumayan bagus ya. Processing fotonya di sini bisa meningkatkan kualitas foto yang ditangkap. Processing saat HDR juga oke. Foto di kondisi pencahayaan yang sulit seperti ini bisa dibikin bagus hasilnya. Buat low light, kualitas fotonya masih bisa dipakai lah ya. Nggak burik-burik banget. Untuk kelas jutaan sih hasilnya tergolong memadai untuk berbagai kebutuhan. Lanjut ke fitur ekstra, kita bahas beberapa. Pertama ada mode Ultra HD yang bisa tingkatkan detail di foto. Kita coba bandingkan kualitas foto menggunakan mode Ultra HD dengan mode Auto. Terlihat ya bedanya? Foto dengan mode Ultra HD terlihat lebih tajam di sini. Berikutnya kita bisa zoom in dan zoom out pakai tombol power ya. Lalu fitur yang lucu lainnya, kalau kita lagi wifi rame-rame begini, kamera selfie-nya akan otomatis ke zoom out seperti ini ya. Kemudian ada fitur Pro untuk foto di sini. ISO kita bisa atur dari 100 sampai 6400 dan shutter speed dari 1500 sampai 30 detik. Tak ketinggalan ada dual video mode juga di sini. Untuk modenya ada dua juga. Ada mode picture in picture dan mode side by side seperti ini. Oke, itu tadi pengujian kamera ITEL CT200. Ada beberapa hal yang masih kurang di sini ya. Frame rate video saat low light itu masih drop sampai belasan fps, jadi videonya itu patah-patah. Kemudian LED flash untuk kamera selfie malah dihilangkan di sini. Mungkin untuk menekan cost juga kali ya. Kemudian stabilisasinya sayangnya belum ada di sini. Dari segi kelebihannya hasil fotonya udah tergolong bagus di kelasnya. Lalu fitur kameranya cukup beragam. Menurut kami kemampuan kamera dari smartphone ini sudah mencukupi untuk kebutuhan standar ya, kebutuhan dasar banget. Setidaknya untuk fotografi masih lumayan bisa diandalkan lah.
Kalau buat video ya masih standar 1 jutaan aja lah. Sekian pengujian kameranya ITEL CT200, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian daya tahan baterainya. Dengan YouTube offline video playback ya, kita putar terus sampai baterainya habis. 1080p resolusinya non HDR. Baterai habis setelah 24 jam atau tepatnya 23 jam 56 menit. Jadi nyaris 24 jam. Ya udah lumayan oke lah ya. Untuk YouTube streaming 1 jam baterai turun di 7%. Scroll TikTok selama 1 jam baterai turun 7% juga. Sementara Genshin Impact Lowest 60 selama 30 menit baterai turun 9%. Nah, untuk charging mencapai 50% itu butuh waktu 48 menit. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 5 menit. Untuk kecepatan chargingnya sebetulnya ya sudah sesuai lah ya, mengingat dia cuma bisa ngisi 18 watt doang. Tapi memang harapan kami dari kosong sampai penuh itu ada di 1 jam lebih dikit lah ya paling enggak ya. Nah, untuk pengujian lainnya kita lihat untuk Netflix dia udah wideband L1, support streaming Netflix sampai Full HD tanpa dukungan HDR. Untuk YouTube, dia bisa streaming up to 1080p 60 fps tanpa HDR. Untuk haptic feedback, getarnya masih terasa entry level lah di sini ya, agak kurang nyaman buat ngetik. Kalau nggak dibutuhkan, sebaiknya mungkin dimatiin aja di sini. Untuk WiFi sharing sayangnya nggak bisa ya. Jadi smartphone ini cuma mendukung hotspot dengan seluler doang ya. Nah, untuk harga varian 4128 ini SRP-nya ada di 1.599.000. Untuk 300 pembeli pertama nanti akan ada free gift berupa ITEL Buds Air 5i ya, 5i ya. Selain itu ITEL juga bakal bagi-bagi CT200 gift box di periode khusus. Kalau tertarik langsung aja cek sosial medianya ITEL Indonesia untuk info lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, storage-nya masih eMMC, jadi bukan yang kenceng-kenceng amat, tapi di harga segini masih oke lah sebetulnya. Kemudian tidak ada auto brightness, jadi harus atur brightness secara manual. Dan brightness layarnya cenderung kurang terang kalau dipakai di kondisi outdoor. Gyronya juga masih virtual di sini, dan spesifikasinya itu sebagian ada yang turun dari ITEL CT100, sementara harganya agak naik ya sebetulnya. Untungnya di sini ada upgrade signifikan di mana kita diberikan NFC, jadi fungsinya bertambah ya. Dari sisi menariknya ya tadi itu dia udah support NFC, jadi fungsinya udah lumayan sekarang ya. Desain juga terlihat premium di sini. Baterai juga ya udah lumayan awet lah di sini. Refresh rate layar tuh sampai 120 Hz. Layar juga pakai desain punch hole, jadi udah kekinian. Lalu dia punya fitur kamera yang terbilang cukup lengkap. Infrared blaster juga ada di sini. Dan dia masih support 3,5 mm headphone jack, support FM radio juga, support Wi-Fi 5 juga di sini ya. Jadi pertanyaannya, ITEL CT200, smartphone ini cocoknya buat siapa ya? Tentunya cocok buat yang mencari smartphone basic dengan desain yang cakep di sini. Untuk anak sekolah mungkin SD sampai SMP atau bahkan orang tua dengan budget terbatas, harusnya ini bakal cocok dengan smartphone yang satu ini. Lalu dia juga cocok buat yang sering dalam perjalanan ya, terlebih kalau sering bolak-balik jalan tol ya. Karena kita bisa langsung cek atau isi saldo e-money lewat smartphone ini. Kan ada NFC di sini ya. Apakah pengguna ITEL CT100 perlu upgrade ke sini? Kalau yang kalian cari adalah NFC, silahkan aja. Tapi kalau NFC nggak terlalu terpakai, rasanya belum pas untuk pindah karena speknya yang tidak ada peningkatan signifikan kecuali NFC tadi ya. Pada akhirnya kita harus bilang selamat datang 2026. Kami paham produk ITEL tahun sebelumnya itu bisa jadi lebih menarik, tapi mengingat semua harganya akan naik ya, rasanya di kelas 1 jutaan ini sih ITEL CT200 masih layak lah untuk dilirik.